warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pendekatan Reggio Emilia dengan mata kuliah Seni Pembelajaran Anak Usia Dini yang dibimbing oleh dosen Hijriati MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia ada setelah terjadinya Perang Dunia II di bagian kota utara, yaitu kota Reggio Emilia. Setelah terjadinya Perang Dunia II ini, ada sekelompok sukarelawan yang terdiri dari orang tua, para guru, dan dipimpin oleh Loris Malaguzzi. Mereka berkumpul untuk membangun prasekolah untuk anak-anak dalam rangka memberikan perubahan positif setelah mereka menderita akibat terjadinya perperangan ini. Melalui pengalaman Reggio Emilia, anak usia dini belajar untuk terlibat dalam komunikasi dengan orang lain tanpa adanya kekerasan dan pastinya bersifat membangun. Seperti halnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Model pendekatan pembelajaran Reggio Emilia ini sangat berfokus terhadap perkembangan anak. Oleh karenanya, setiap anak perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi yang dimilikinya agar kecerdasan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendekatan Reggio Emilia ini juga sangat didukung oleh para masyarakat, orang tua, dan lembaga PAUD. Bahkan orang tua juga terlibat dalam merencanakan program kerja yang akan disusun oleh lembaga PAUD. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari taman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dari pembelajaran Reggio Emilia, di mana terdapat beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama adalah faktor dorongan atau memberanikan. Di sini kita sebagai pendidik ataupun guru perlu memberikan dorongan kepada peserta didik, di mana agar anak mampu mengekspresikan dirinya secara maksimal. Faktor yang kedua adalah faktor eksplorasi, di mana eksplorasi ini adalah menyediakan lingkungan belajar, di mana lingkungan tersebut memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya untuk dapat mengeksplorasi anak itu sendiri, misalnya seperti musik, drama, melukis, mewarnai, dan yang lainnya. Faktor yang ketiga adalah teknik pemecahan masalah. Dalam pendekatan ini, anak dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana dalam setiap kelompok itu, anak memiliki proyek-proyek ataupun permasalahan yang berkaitan dengan dunia nyata. Kemudian kita di sini sebagai pendidik mampu menuntut anak untuk berpikir kreatif, serta anak itu mampu memecahkan masalahnya. Selanjutnya, kita masuk kepada poin yang ketiga, di mana poin yang ketiga ini merupakan beberapa prinsip dari pendekatan Reggio Emilia. Adapun beberapa prinsip dasar dari pendekatan Reggio Emilia, di antaranya adalah prinsip dasar Reggio Emilia yang pertama adalah gambaran tentang anak, di mana di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya anak itu memiliki potensi yang kuat, ide, dan yang lainnya. Di sini kita sebagai pendidik perlu mengoptimalkan membuat program-program yang mampu menunjang ataupun menstimulasi potensi anak tersebut. Prinsip dasar yang kedua adalah lingkungan sebagai guru ketiga. Maksud di sini, lingkungan sebagai guru yang ketiga, di mana dengan lingkungan tersebut anak mampu memahami tentang pemahaman sosial, pengalaman, dan yang lainnya, karena anak merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Prinsip dasar yang ketiga adalah hubungan. Hubungan yang dimaksud oleh Reggio Emilia adalah hubungan antara orang tua, anak, guru, dan orang yang berkaitan di sekolah. Semua sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Di mana di sini agar menunjang pembelajaran anak dalam proses pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Prinsip dasar yang keempat adalah kolaborasi ataupun kerjasama. Dalam kurikulum Reggio Emilia dikatakan bahwasanya kerjasama di sini yang dimaksud adalah sebagai seperti guru, orang tua,
dan orang-orang yang terlibat dengan sekolah, di mana di sini apabila terjadinya kerjasama itu akan memudahkan dalam proses pendidikan anak tersebut. Prinsip dasar yang kelima adalah dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan suatu hal yang menyimpan proses kegiatan anak dalam proses pembelajarannya. Misalnya seperti di pendidikan anak usia dini biasanya diletakkan dalam portofolio, di mana dalam portofolio tersebut sudah terdapat dokumentasi-dokumentasi anak saat belajar sehingga hasil evaluasi pembelajaran anak tersebut. Prinsip dasar yang selanjutnya adalah prinsip dasar progettazione. Prinsip ini berasal dari bahasa Italia atau disebut juga dengan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran di sini merupakan suatu pembelajaran yang berbasis proyek. Pembelajaran yang berbasis proyek ini dilaksanakan merupakan hasil kerjasama di antara anak, orang tua, dan guru yang lebih luas lagi. Prinsip dasar yang selanjutnya adalah prinsip dasar provokasi. Provokasi merupakan suatu kegiatan mendengarkan yang intensif yang menjadi suatu minat anak tersebut, di mana di sini disampaikan melalui percakapan dan pertanyaan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip 100 bahasa anak. Yang dimaksud di sini adalah prinsip ini merupakan suatu kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak dalam menyampaikan suatu ide atau pikiran anak tersebut, baik secara verbal ataupun simbolik, dengan menggunakan berbagai media yang ada. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, 6 pusat belajar dalam pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama, Ray of Light Materialista Class. Ruangan ini memfasilitasi anak untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas meneliti. Objek yang digunakan pun berkaitan dengan cahaya matahari, listrik, dan lainnya. Yang kedua, Materialista Class. Ruangan ini diisi dengan segala yang diharapkan yang dapat mendorong anak untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menggambar, menulis, membentuk, menempel, hingga menjadi sebuah karya seni. Ruangan ini juga dikenal sebagai bengkel seni bagi anak. Yang ketiga, clay class. Ruangan ini adalah sebagai ruangan yang menyediakan tanah liat. Dalam ruangan ini, anak diharapkan dapat melakukan berbagai aktivitas dan berkreasi dengan cara membentuk tanah liat sesuai dengan imajinasi mereka. Yang keempat, Remida Class. Remida Class adalah sebagai ruangan belajar anak dengan menggunakan bahan bekas sebagai media dan alat pembelajaran. Yang kelima, Natural Class. Natural Class adalah sebagai ruangan kelas atau ruang belajar yang menggunakan bahan-bahan belajar dari alam seperti daun, ranting, biji-bijian, batu, dan pasir. Yang keenam, Role Play Class. Kelas bermain peran sebagai ruangan atau kelas yang ditata untuk mendorong anak melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bermain peran. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran Reggio Emilia. 1. Sebagai teman eksplorasi dalam pengalaman belajar dengan anak-anak. Yang kedua, pemberi gagasan pemecahan masalah dalam konflik. Yang ketiga, mengambil gagasan anak dan mengembangkannya dalam eksplorasi selanjutnya. Yang keempat, mengorganisasi ruangan kelas dan alat-alat yang akan digunakan dalam pemuasan estetika. Yang kelima, mengorganisasi material. 6. Membantu anak-anak membuat keputusan dan kebijakan mengenai media. 7. Mendokumentasi kemajuan anak-anak, baik itu dari visual, rekaman kaset, dan portofolio. 8. Membantu anak melihat hubungan antara belajar dan pengalaman. 9. Membantu anak dalam mengungkap pengetahuan mereka melalui pekerjaan yang dilakukan. 10. Membentuk kolektivitas antara orang tua dan para guru. 11. Mengadakan dialog dengan orang tua atau dengan guru yang lain tentang kegiatan yang akan dilakukan.
12. Membentuk hubungan atau jaringan antara rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 13. Memunculkan minat dan gagasan anak. 14. Memprovokasikan anak untuk beraktivitas. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya. Adapun yang ingin saya jelaskan yang pertama itu mengenai kriteria media dalam pembelajaran dengan pendekatan Reggio Emilia. Adapun kriteria yang harus diketahui oleh guru maupun calon guru PAUD adalah sebagai berikut. Pertama, dapat diperkenalkan oleh guru sebagai pengetahuan mengenai apa yang diminati oleh anak. Contohnya itu bayangan, genangan, bangunan tinggi, barang-barang alami, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya tuh harus memiliki waktu yang cukup untuk menjangkau perkembangan anak pada setiap waktunya. Dan yang selanjutnya itu memiliki keragaman dalam bentuk warna, tekstur, dan pola, harus berbeda-beda. Yang keempat itu dapat dipresentasikan dalam sebuah bentuk artistik sangat estetika ketika dipandang itu indah untuk dipandang, nyaman untuk dipandang. Dan yang terakhir itu mempengaruhi berbagai proyek yang membantu anak untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan alat evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan Reggio Emilia. Dalam buku ini ada 2 alat evaluasi yang digunakan. Yang pertama itu observasi, yang mana guru memfokuskan pada keunikan pada masing-masing anak. Yang terakhir yaitu portofolio, yaitu hasil dokumentasi dan dari kumpulan berbagai karya anak. Sekian dari penjelasan saya.